wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di channel YouTube Pemburu Sukses Mata. Kali ini, sore ini kita sedang jalan-jalan atau mencari ilmu tentang bagaimana teknik menjadi salah satu pemain sepak bola yang profesional. Kali ini kita sedang jalan-jalan di SSB atau Sekolah Sepak Bola di daerah Jatinom, Kabupaten Blitar. Nah, kali ini kita sedang ngobrol eksklusif bersama salah satu pemain legendaris Indonesia Muda. Indonesia Muda itu salah satu klub di Blitar yang sangat legend. Jadi pemain-pemain veteran, pemain-pemain lama itu pasti sudah tahu klub Indonesia Muda. Banyak sekali pemain-pemain muda untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Indonesia Muda. Tapi sangat sulit karena satu, kompetisinya memang sangat sulit. Terus proses masuknya itu juga sangat sulit. Fisiknya harus mumpuni, skill harus mumpuni. Banyak sekali faktor untuk masuk dan sebagai penyulit di klub tersebut. Seperti apa ngobrol kita pada sore ini? Tonton video ini sampai selesai. Oke? Kita sore ini sudah kedatangan salah satu pemain legendaris Indonesia Muda, namanya Coach Faisal. Perkenalkan Coach. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Faisal. Dulu saya mengawali sekolah sepak bola di Indonesia Muda Blitar, gitu Mas. Ya. Saya memulai sekolah sepak bola pada waktu kelas 4 SD ya. Jadi di sana sampai STM ya, saya di sana. Lalu setelah itu SD-nya di mana Mas? SD-nya di SD Gogodeso. Ya, Gogodeso. Gogodeso 1. Ya. Terus SMP-nya di kota dan sama STM-nya juga di kota. Setelah lulus STM baru saya mulai ikut tim-tim seleksi dan sebagainya. Baru tahun 2007 saya mulai karir profesional di PSBK Blitar. Tim-tim itu maksudnya Timur Leste kan Mas? Bukan, maksudnya kan tim klub. Oh, klub. Klub-klub itu maksudnya ya. Setelah itu saya mengalami cedera, baru saya istirahat sampai satu musim. Satu musim itu 1 tahun ya. 1 tahun. Itu 1 tahun saya istirahat. Setelah itu masa pemulihan akhirnya tahun 2008 ya. 2007 di PSBK, 2008 istirahat, lalu 2009 mulai lagi ikut seleksi di PSBK lagi, dan akhirnya di sana bisa diterima lagi karena cedera kaki saya sudah sembuh total, Mas. Sampai di situ lanjut lagi sampai 2 musim, jadi di divisi 2 waktu itu. Setelah itu lolos ke divisi utama, divisi 1 saya pindah ke Persidikap Kediri. Persidikap? Iya, Persidikap itu divisi pinter Mas? Itu divisi 3 juga. Divisi 3? Iya, waktu itu. Setelah itu cuma 1 musim, baru lanjut lagi di PSID Jombang. Nah, jadi pindah-pindah ya. Belajar di mana-mana saja bisa. Setelah di PSID Jombang, terakhir 2016 saya kembali ke Blitar di tim Blitar United. 2016 2016 kemarin. Bali United, Blitar United ya. Itu tim terakhir saya. Setelah itu saya memutuskan untuk pensiun karena saya rasa sudah capek ya. Umur juga sudah 33 waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Ya, seperti itu Mas. Sebenarnya banyak pemain pengennya seperti Mas Faisal ya, sebenarnya banyak. Tetapi ada yang bilang itu kalau tidak punya kenalan orang dalam itu tidak bisa masuk. Sebenarnya stigma seperti itu benar apa enggak Mas? Kalau menurut saya itu kurang betul ya. Yang terpenting dari diri kita sendiri dulu ya. Kita punya niat, punya kemauan,
punya bakat, insya Allah tanpa perantara pun juga bisa kita masuk di tim seperti itu. Nah ini bagi teman-teman semua yang hobi sepak bola, mungkin Coach Faisal bisa memberikan tips dan trik berdasarkan pengalaman-pengalamannya dulu selama di Blitar United, selama di PSBK, bagaimana tips dan trik untuk menjadi salah satu pemain profesional. Jadi yang pertama, kita punya kemauan yang kuat ya. Terus ditunjang dengan latihan yang keras ya, disiplin, kerja keras. Terus yang ketiga, jangan lupa kita selalu minta doa kepada kedua orang tua, itu juga sangat penting sekali ya, terutama kepada ibu ya, karena doa ibu sangat bagus ya. Jadi dari dulu saya ketika di tim yang lain sudah pada istirahat, saya tetap nambah sendiri di luar jam latihan. Jadi itu kuncinya untuk menjadi pemain yang profesional. Begitu Mas. Terus untuk dari skill dan fisik gimana Mas? Kan kalau cuma kemauan terus restu ditunjang dengan fisik kan juga tidak bisa. Ya makanya dari itu tadi kan ada kemauan, ada kerja kerasnya, itu ya itu masuk dalam kategori latihan, itu kerja keras ya. Kerja keras misalnya kita jadwal latihan pagi dan sore dan nanti di sela-sela jadwal itu kita harus punya waktu sendiri untuk nambah latihan ekstra di situ ya. Karena kita di situ bersaing. Tapi kalau lemas itu sudah terbiasa, tidak ada capek Mas, karena sudah rutin. Kecuali baru di awal-awal musim itu pemulihan dulu seperti itu ya. Tapi kalau sudah berjalan, kalau sudah rutin pagi sore itu nggak ada capeknya, malah lebih bagus, karena di setiap tim seperti itu ya. Tapi kadang itu kan ada perasaan jenuh ya. Jenuh enggak Mas? Jenuh pasti ada, semua pemain pasti mengalami hal seperti itu. Pasti ada masanya pemain mengalami masa jenuh. Nah di situ kita perlu hiburan lah ya, perlu refreshing juga. Perlu hiburan juga ternyata. Padahal sepak bola itu termasuk salah satu hiburan ya, Mas ya. Di waktu kerja sore atau seminggu sekali kita menyempatkan main bola, itu kan juga termasuk salah satu hiburan ya. Kalau untuk ketemu pemain-pemain kelas, maksudnya itu dari skill, kemampuan di atas kita, kira-kira kita ada perasaan minder juga enggak Mas? Kalau itu sudah manusiawi, pasti ketika kita ketemu pemain yang misalnya levelnya di atasnya, pasti rasa nervous itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah turun di lapangan, siapapun lawannya itu sama ya. Kalau sudah di dalam satu lapangan, meskipun kita di divisi 3 lawan di divisi utama, itu sudah sama levelnya ketika tanding di dalam satu lapangan. Tidak ada level di situ. Itu seperti itu cara mengatasi. Kadang kan ada satu pemain, waduh, nanti kita bisa mempengaruhi kualitas permainan kita, entah itu kontrol bola yang nggak bener, entah nanti apa, banyak lah masalah yang nggak penting sebenarnya karena akibat nervous tersebut. Dan yang penting lagi, jam terbang juga sangat menentukan kualitas permainan kita. Dimana kita sering diturunkan dalam pertandingan, maka kualitas permainan kita akan semakin meningkat. Jam terbang dan pengalaman. Jam terbang, kalau berdasarkan pengalaman curhatan saya itu berdasarkan permainan saat itu. Nah, permainan saat itu kan terkadang performa pemain itu macam-macam. Kadang minggu ini dia on fire, artinya itu mainnya 80-90%. Terus kadang pada suatu saat entah ada masalah atau entah apa, mainnya itu tidak seperti biasanya. Otomatis banyak pemain cadangan yang di luar itu kan sudah siap menggantikan kamu. Nah, terus ketika kita itu mainnya tidak on fire, otomatis kan kita mau tidak mau kan tetap diganti sama Pak pelatih.
kita pasti ada perasaan kecewa. Nah, terus solusinya gimana hubungannya dengan jam terbang? Kalau kita main cuma sebentar kasih jam terbang gimana? Kita main cuma kadang 10 menit, 15 menit, habis itu ganti. Yang dimaksud jam terbang seperti ini Mas Chandra. Jadi ketika kita dalam suatu kompetisi ya, baik itu main 10 menit, 15 menit atau main full, itu namanya sudah jam terbang pengalaman. Jadi di situ sudah ada durasi, ya, sudah ada pengalaman di situ. Nanti semakin bertambah ya. Ketika kita jadi pemain cadangan, kita harus lebih giat lagi untuk meningkatkan latihannya. Karena kita bersaing di situ untuk memperebutkan di posisi inti. Ya. Sedangkan yang di pemain inti juga seperti itu juga, mereka nggak mau nanti bisa tergantikan. Akhirnya saling berkompetisi di situ. Sebenarnya jadi pemain cadangan itu kayak pemain nggak kanggo, ya. Pemain serepan, apalagi kayak nggak pede, minder, sulit untuk. Ya, tapi ada pemain yang memang diturunkan terakhir. Nah, itu yang dibuat pemain kunci sebenarnya. Oh, itu ya, berarti memang bagian dari strategi ya. Kadang strategi seperti itu, pelatih punya macam-macam strategi. Kadang yang pemain kuncinya malah diturunkan terakhir. Ketika pemain inti tidak bisa memecahkan suatu masalah dalam pertandingan, ya biar itu dimasukkan di situ. Kadang seperti itu juga. Kadang stigma pemain itu dia kalau nggak mainnya lama, dia nggak ada kebanggaan tersendiri. Ya, itu karakter Mas, kalau itu karakter pemain. Jadi karakter pemain itu beda-beda. Main di dalam, main karung di Musan karung di sama PSBI sama PSBK. Nah, aku nggak ada mainnya cuma 5 menit kan ya, kan lucu ya, gimana? Mungkin dari teman-teman atau saudara, bapak, ibu yang menginginkan anaknya untuk menjadi salah satu pemain yang berbakat, mungkin bisa mendaftarkan diri di Sekolah Sepak Bola atau SSB Jatinam Bima Putra. Gitu Mas Al ya? Iya. Terus untuk kualifikasi dari usianya tuh berapa Mas Al? Jadi masuk di sini tuh. Ya, jadi di sekolah sepak bola usia dini itu dibagi menjadi beberapa fase, yaitu 6 sampai 9 tahun, ada 10-13 tahun, dan 12 sampai 15 tahun, dan 17 sampai yang remaja. Berarti ada 4 kriteria ya, usia. Ya. Di sini berarti ada 4 Mas Al ya? Ada 4. Iya, kriteria usia. Dan di sini di setiap kelompok umur ada pelatihnya masing-masing. Ya, seperti yang di sebelah sini, ini usia 11 sampai yang usia 2014. Jadi 2011 sampai 2014 ini jadi satu di sini. Sebelah sini. Yang di sana kelahiran tahun 2010, yang di sebelah selatan kelahiran tahun 2009. Ya. 2008 juga ada sendiri. Kebetulan saya di sini melatih yang kelahiran 2007 dan 2006. Ya, itu sudah mulai belajar lapangan besar. Kalau itu lapangan kecil 7, lapangan kecil. Dan pelatih kiper juga saya sendiri di sini. Jadi di sini lengkap pelatihnya. Pelatih kiper Coach Ali Imron, ya, dulu pemain PSBI legendaris, pemain PSBI. Ya. Pemain kiper atau pemain biasa? Iya, itu kiper PSBI. Oh, pemain kiper PSBI. Iya. Warga Blitar tentu pasti tahu semua. Iya. Beliau Pak Alton. Terus satu lagi Coach Bambang PJ itu juga dulu gelandangnya PSBI Legend. Iya. Tahu saya. Juga melatih di sini juga. Dan di sini semua pelatih sudah berlisensi semua. Jadi tidak perlu diragukan lagi belajar sepak bola di sini. Terus untuk suka dukanya menjadi seorang pelatih ini gimana Mas? Kan ada pemain yang diajak ngobrol itu susah, terus bandel, dibilangin itu sulit, terus cara ngatasinya gimana?
Ya itu pasti ada ya, terutama yang masih usia dini seperti ini belum begitu bisa menerima informasi dari pelatih. Jadi pelatih usia dini harus ekstra sabar karena ekstra sabar. Iya betul, karena yang dilatih masih usia dini. Terkadang yang di usia atasnya pun juga kan karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang sekali dikasih tahu sudah paham, ada yang harus dikasih tahu berkali-kali baru paham, itu juga ada yang temperamen juga ada, jadi macam-macam ya. Jadi di situ ada tantangan tersendiri untuk bisa menyatukan berbagai macam karakter itu supaya terjadi tim yang solid. Siap. Baik, teman-teman, kita tidak usah panjang lebar, langsung saja kita datangi salah satu teman-teman waktu latihan. Seperti apa, tonton videonya sampai selesai. Sekian review dari sekolah sepak bola Bima Putra. Sebelumnya kita harus tahu namanya pemain legend itu harus mengapa sebelum kita akhiri video ini, kita tes dulu namanya Coach Faisal, seperti apa skill kemampuannya. Kita uji dengan juggling atau freestyle. Monggo Coach. Yes.
mau pamer skill, jangan diketawakan. Teman-teman, kegiatan sore hari ini kita sudah diberikan kesempatan sharing tentang bagaimana menjadi salah satu pemain bola profesional. Ini kita lokasi di SSB Jatinom Bumi Putra, Kecamatan Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Salam sukses.